Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kembali kita berjumpa dalam pertemuan kita yang kelima dalam mata pelajaran fikih. Ya, jadi kita kali ini akan masuk ke dalam mata pelajaran fikih dalam subtema atau pembahasan tohoroh, bagaimana hukum bersuci dan bersucinya itu bagaimana, seperti apa, nanti akan kita pelajari ya. Sebelum kita mulai, saya akan absensi dulu kehadiran kalian kelas 8C. Abdul Ghafur Muhdafi, Ahmad Nakiban, Ahmad Rasal Faisal ada ya, Ahmad Zaki Maulana, Aidil Saputra, Ande Galvan, Davan Raditya ya, Devan Alfaris Kiwardana, Galih Jati Saputra, Muhammad Ridwan Saifur Rahman, Muhammad Abilsullah ada, Muhammad Ade Sadiul Haq, Muhammad Diwan Asrofi, Muhammad Farid Azza, Muhammad Firdaus Rosid ya, Muhammad Najib, Muhammad Pasha Padilla, Muhammad Ibrahim, Raditya Hidayatullah, Tirta Prilia Putra pulang ya. Ya, sudah saya absensi. Saya lihat ada yang sakit teman-teman kita doakan mudah-mudahan teman yang kita sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik, saya akan mengecek kebersihan dan kerapian kalian. Oke, saya perhatikan di sini kalian rapi, kalian sangat bersih ya. Harapan saya dengan kerapian dan kebersihan kalian pada hari ini, kita semua diberikan oleh Allah kemudahan dalam belajar. Ya, dan kebersihan ini juga salah satu ciri bahwasanya orang itu beriman ya. Amin ya rabbal. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada siang hari ini, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ialah yang pertama ialah mendefinisikan ketentuan taharah dengan benar sesuai dengan kaidah fikih seperti kitab Fathul Qorib. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis air dan najis ke dalam kategori hukum berdasarkan kasus yang diberikan nanti ya. Yang ketiga, menunjukkan sikap proaktif, teliti, dan komunikatif dalam membimbing serta mengikuti jalannya diskusi kelompok untuk memecahkan masalah ini. Baik. Kepada seluruh santri sekalian, hadas ya. Hadas itu adalah apa? Bagaimana kita Saya ulangi, apa itu hadas? Bersuci. Jadi hadas ini ialah tata cara bagaimana cara kita itu tahoroh. Nah, tapi kalau hadas ialah nama daripada orang yang sedang tidak berwudu ataupun orang yang sedang melakukan hadas besar dan hadas kecil, itu namanya hadas. Bisa dimengerti? Oke. Hadas terbagi dua. Ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil, apa arti hadas kecil? Yaitu orang yang tidak berwudu. Orang yang tidak berwudu di dalam kitab tangga ibadah itu dinamakan orang yang sedang berhadas kecil. Seandainya nih Andi Engga Alvan dia tidak berwudu ketika tidur malamnya, apakah dia disebut dengan hadas? Jawabannya hadas apa? Hadas kecil kah hadas besar? Hadas kecil. Ketika kita berbicara hadas, ketika seorang itu berhadas, kira-kira apakah dia dibolehkan sholat? Apakah dibolehkan dia tawaf? Dibolehkan, apakah dia boleh menyentuh Al-Quran? Membacanya? Tentu tidak. Kenapa? Karena dia sedang berhadas ya.
Terus yang kedua hadas besar ini apa? Salah satu pembagian daripada hadas besar diantaranya ialah satu, orang yang bersetubuh. Yang kedua, orang yang sedang keluar mani. Yang ketiga, perempuan yang haid atau seluruh hadirin sekalian, orang yang berhadas besar diantaranya ialah yang pertama melakukan sperma, haid, nifas, dan bersetubuh, itu dihukumkan hadas besar. Pertanyaannya ialah, jika seseorang itu menyentuh Al-Quran dalam keadaan hadas besar, apakah boleh? Hukumnya apa? Haram. Karena dia sedang berhadas besar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana caranya kita ini membersihkan hadas itu. Nah, pertama, hadas kecil. Nah, ketika seseorang ini hadas kecil, kira-kira yang pertama yang harus dilakukan apa? Berwudu, betul sekali. Ketika kita berwudu, maka kita masuk ke dalam kategori air. Nah, kenapa kita masuk ke kategori air? Karena dengan sebab air ini mensahkannya kita dalam berwudu. Nah, saya akan membacakan sekelumit daripada pembagian air. Nah, air terbagi ke berapa bagian? 7. Air apa yang pertama? Air yang kedua air yang ketiga air keempat air kelima air sumber, keenam air yang ketujuh air salju. Ada berapa jadi itu? Nah, sekarang yang 7 ini terbagi ke berapa bagian? Baik, sebutkan yang pertama. Suci lagi mensuci. Yang kedua, suci tapi tidak mensucikan bagi lainnya. Yang ketiga, air najis. Nah, perlu kalian ketahui, yang pertama ialah air yang suci lagi mensucikan. Apa itu air yang suci mensucikan? Yaitu air yang sah dipakai untuk berwudu dan mandi. Contoh misalnya Abil lagi berhadas kecil. Abil mau wudu. Nah, ketika Abil mau berwudu, apa yang harus dilakukan Abil? Mengambil air. Tiba-tiba Abil mengambil air yang ada di sumur. Apakah sah? Sah, karena salah satu syarat airnya sumur itu air suci lagi mensuci. Betul sekali ya Abil. Yang kedua ialah air yang suci tetapi tidak mensucikan bagi lainnya. Contoh air apa? Air kopi. Betul sekali. Ketika air tersebut ini ada terkait dengan hukum, terkait dengan kait, maka dia disebut dengan air apa? Air suci tapi tidak mensuci. Contohnya air putih biasa, ketika tercampur dengan kopi atau teh maka dia berubah menjadi air kopi. Nah, ketika air putih dicampur dengan air teh dirubah. Baik, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya akan membagikan soal atau tugas diskusi untuk kalian semua. Baik, sekarang kita bagi ke 3 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Baik, kelompok pertama silahkan ya. Ya, silahkan dikerjakan bersama-sama. Kelompok pertama silahkan maju ke depan, bikin kelompok bundar, bikin ya. Kelompok 2 ya. Kelompok ketiga silahkan presentasikan ya. Sudah dapat semua ya. Ya, silahkan maju ke depan ya. Kita menjawab sama-sama.
Kalian menjawab bersama-sama. Ya, silakan. Ya. 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 Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 silakan dijawab sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 2 silakan dijawab dengan sesuai kelompoknya. Kelas 3 silakan dijawab dengan sesuai kelompoknya. Silakan dikerjakan ya. Nulisnya ya di belakangnya. Nanti maju satu orang mewakilkan. Ya, silakan dikerjakan. Untuk kelompok pertama ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Silakan dibaca terlebih dahulu soalnya. Kelompok kedua gimana? Apakah kalian bisa menjawab? Ada yang mau ditanyakan terkait soal itu? Baik. Ya, pilih salah satu. Untuk soalnya sudah ada di bawah. Jadi kalian membaca dulu soalnya di atas, nanti jawab sesuai dengan soal yang diberikan di bawah itu. Kalian baca dulu diskusinya di atas, bacaannya ceritanya di atas, lalu kalian jawab sesuai dengan soal yang diberikan. Ya, silakan dikerjakan. Nanti silakan kerja sama. Ya. Kelompok 3 bisa? Ya, silakan ada yang mau tanyakan. Gak ada Rasid ya? Silakan ditulis di belakangnya, nanti bisa dimaju dipresentasikan ya. Ya. Untuk kelompok 1, kasus ember wudhu di kamar mandi. Nah, di sebuah masjid ada bak air kecil, ember isinya kurang dari 2 kula. Ketika Ahmad sedang mengambil air wudhu menggunakan gayung, tiba-tiba ada cecak jatuh ke dalam ember tersebut. Langsung mati. Apakah air warnanya bau atau rasanya berubah? Pertanyaannya, apakah air di dalam ember tersebut statusnya menjadi najis atau tetap suci mensucikan? Najis. Nah, najis. Ya, betul. Bolehkah Ahmad dan jamaah lain melanjutkan wudhu menggunakan air dari ember tersebut? Tidak. Ya, silakan dijelaskan, ditulis. Betul ya. Silakan diskusikan dengan temannya sambil tulis di belakangnya, nanti maju satu orang. Ya. Kelompok 2, kasus baju kena liur kucing pas anjing. Masalah, Fatimah sedang memakai mukena untuk bersiap sholat. Tiba-tiba kucing peliharaannya datang dan menjelati bagian bawah mukenanya dengan basah. Di hari yang lain, saat Fatimah berjalan di luar rumah, ada anjing milik tetangga yang tidak sengaja menjilat ujung kain mukena hingga basah juga. Pertanyaannya, apa perbedaan status hukum bekas jilatan kucing dan jilat anjing tersebut pada mukena Fatimah? Dan bagaimana cara mensucikannya masing-masing bekas jilatan tersebut agar mukenanya bisa dipakai sholat kembali? Yang pertama, gimana status hukumnya jilatan kucing dan jilatan anjing? Apakah hukumnya di sana najis berat atau najis ringan? Gimana? Silakan dijawab. Najis berat? Ya betul. Silakan ditulis dan didiskusikan dengan teman-temannya. Ditulis di belakang. Baik, untuk kelompok 3, kasus adik bayi yang ngompol, yang sedang pipis.
Masalahnya ibu baru saja memandikan adik bayi laki-laki yang berusia 10 tahun 3 bulan. Adik bayi tersebut belum pernah makan atau minum ataupun merokok apapun kecuali air ASI ibu. Ketika ditaruh di atas karpet ruang tamu, tiba-tiba adik bayi tersebut kencing ngompol sampai karpetnya basah. Pertanyaannya, termasuk jenis najis apakah air kencing bayi laki-laki tersebut? Mutawasi atau najis ringan. Bagaimana cara paling mudah dan sah menurut fikih untuk mensucikan karpet yang terkena kencing tersebut? Menciptakan airnya, betul. Ya, silakan ditulis. Nanti maju satu-satu untuk mempresentasikannya. Ya, kata-katanya yang bagus disusun ya. Ya. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Silakan ditanyakan. Ya. Listo. Ya. Kelompok 3 aman? Ya. Kelompok 2 aman? Kelompok 1 aman? Sudah? Silakan ditulis kalau sudah, maju ke depan. Tunggu bentar, tunggu teman-temannya ya. Ya. Apa itu? Ya, pilih salah satu. Keduanya. Ya, pilih keduanya ya. Ya. Sudah? Ya, sudah ya. Masing-masing perwakilan agar maju ke depan untuk membacakan presentasikan. Ya. Kelompok 1 siapa yang ingin maju mewakilkan? Kelompok 1 siapa? Najib? Siapa? Dapi? Ya, silakan maju. Kelompok 2 siapa yang ingin wakilkan? Silakan maju. Kelompok 3 silakan maju. Siapa wakilkan? Ya. Ayo, ya maju ke depan. Ya. Ya, sebelah sini. Ya. Kelompok 2 juga maju. Baca soalnya nanti ya. Ya. Ya, silahkan dipersilakan Ada dan Najib. Ya, silahkan dibaca soalnya dulu. Salah di sebuah masjid ada bak air kecil atau ember yang isinya kurang dari 2 kula. Ketika Ahmad sedang mengambil air wudhu menggunakan gayung, tiba-tiba saya berpijak jatuh ke dalam ember tersebut dan langsung mati. Air tidak berubah warna, bau ataupun rasa. Ya. Soal, apakah air di dalam ember tersebut statusnya menjadi najis bukan najis atau tetap suci menyucikan? Jawab, menjadi najis bukan najis. Dua, bolehkah Ahmad dan jamaah lain melanjutkan wudhu menggunakan air dari ember tersebut?
jelaskan alasannya. Tidak boleh karena sejak jatuh baru mati dan airnya kurang dari 2 kolam. Ya, betul. Tepuk tangan semuanya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kelompok 1 yang sudah menjawab dan mendiskusikannya bersama-sama ya. Terima kasih banyak. Najib, silakan duduk. Jawabannya sudah sangat tepat dan baik sekali. Ya. Untuk kelompok 2 silakan maju. Ya, silakan maju ke depan. Siapa yang ingin baca? Ya, Andi Enggalvan, silakan dibaca. Ya, silakan dibaca. Soalnya baca. 1. Apa perbedaan antara status hukum bekas silakan kucing dan silakan anjing tersebut pada mukalah Fatimah? Menurut kelompok kami, bekas silakan itu adalah najis berat atau Ya. najis muncul. Ya, bagaimana? Ya, betul. Yang kedua, bagaimana cara membuktikan masing-masing bekas silakan tersebut agar mukanannya bisa dipakai saat kembali? Cara membuktikannya adalah dengan cara mencampurkan air dan tanah dan mengusapnya dengan 7 usapan. Ya, betul. Ntar di sana terdapat bekas jilatan kucing. Nah, itu gimana jawabannya? Bagaimana jikalau kena jilatan kucing? Yang anjing sudah jawab dengan betul dan tepat sekali. Oke, sekarang gimana kalau bekas jilatan kucing? Tidak najis. Betul, tidak. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Membasuh. Tidak perlu ya kan? Karena tidak Tidak najis. najis. Nah, kecuali Anda yakin bahwasanya jilatan itu najis, maka baru dibasuh. Ya, paham Tom? Jawabannya betul. Tepuk tangan semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kelompok 2 yang sudah mau mendiskusikannya dan mempresentasikannya dengan betul dan tepat sekali. Silakan duduk. Anda ya bawa aja. Andi Enggalvan. Silakan yang terakhir kelompok 3. Kelompok 3 ini kelompok yang luar biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil presentasi dari kelompok 3 tentang kasus adik bayi yang lepot. Masalahnya, ibu baru saja memandikan adik bayi laki-laki yang masih berusia 3 bulan. Adik bayi tersebut belum pernah makan atau minum apapun kecuali ASI, air susu ibu. Ketika ditaruh di atas karpet ruang tamu, tiba-tiba adik bayi tersebut kencing, sampai karpetnya basah. Bahan diskusi kelompok. Soal, termasuk jenis najis apakah air kencing bayi laki-laki tersebut? Dijawab. Jenis najis tersebut adalah najis mutawasitoh atau najis yang ringan. Ya, betul. Bagaimana cara yang paling mudah dan sah menurut fikih untuk mencuci karpet yang terkena kencing tersebut tanpa harus mencuci semua karpetnya? Jawab. Menciptakan air bersih ke arah karpet yang terkena najis tersebut. Jawabannya betul, teman-teman? Betul? Ya, jawabannya betul. Mumtaz. Tepuk tangan semuanya. Ya, silakan duduk. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kelompok 3 yang telah menjawab dengan betul dan tepat sekali dan berani mempresentasikannya dan mendiskusikannya dengan teman-teman sekalian ya. Yang pertama kelompok 1 ini kasus ember wudhu di kamar mandi. Apakah air di dalam ember tersebut statusnya menjadi najis mutanajis atau tetap suci mensucikan? Jawabannya jelas, dia najis. Kenapa? Karena dia airnya kurang dari 2 go. Dan yang bolehkah dia memakai wudhu? Jelas tidak, karena airnya kurang dari 2 kula. Paham? Airnya kapan boleh kita memakai airnya untuk wudhu? Ketika lebih 2 kula ya. Ketika lebih daripada 2 kula. Nah, yang kedua untuk kelompok 2 kasus untuk air kena air liur kucing dan air anjing. Pertanyaannya, apakah hukumnya jilatan kucing dan anjing itu najis? Jawabannya tentu tidak kalau jilatan kucing. Tapi kalau najis maka jikalau dijilat oleh anjing maka dihukumkan najis berat.
Menyucikannya seperti apa? Kalau najis kucing, kita lihat. Kalau jilatannya kita yakin itu najis, maka disiram. Tapi kalau kita yakin itu airnya gak najis, maka boleh dibiarkan saja. Kalau untuk anjing itu ialah membasuhnya dengan air yang sudah dicampur dengan tanah. Paham? Untuk kelompok 3 sendiri kasus adik bayi ngompol ya. Bagaimana cara kita membasuhnya? Betul, dengan cara mempercikannya jika bayinya laki-laki, tapi jika perempuan maka dihukumkan najis pertengahan ya. Bagaimana cara paling mudah untuk menyucikannya? Cukup dipercikannya saja. Oke, seperti itu. Paham ya semuanya? Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya ya. Sebelum saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Dan kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang, di pertemuan ke sesi 6 insyaallah ta'ala. Mudah kita satu walafiat panjang umur ya. Tetap berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mempelajarinya, memperdalaminya, agar kita menjadi orang yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wa sallim ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rasulullah Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majlis subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.